Makeover, dan kali ini gue Cynthia Tengens akan ngajakin kalian untuk ngobrol seru. Ngobrolin soal apa sih? Dan tentu saja gue ngobrol nggak akan sendiri dong, namanya juga ngobrol. Gue punya bintang tamu yang akan temenin gue ngobrol hari ini. Dan langsung aja kita panggilin bintang tamunya. Welcome, Bang Ale, silakan masuk. Langsung aja masuknya lewat sini, bingung dia mau masuk lewat mana. Pengennya sih masuk lewat belakang tadi ya. Tapi apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Jadi, Bang Ale ini, gue ceritain sedikit dulu. Tadi pengennya masuk lewat belakang, tapi menyadari bahwa dirinya bukanlah tuyul, nggak bisa nembus tembok. Jadi, lewat mana? Lewat mana? Oke, lewat depan aja. Jadi, apa kabar nih Bang Ale? Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja, Kak. Baguslah kalau seperti itu. Nah, Bang Ale boleh nggak sih memperkenalkan diri dulu nih? Siapa sih Bang Ale ini sebenarnya? Oke. Perkenalkan, saya Ale dari Jejak Backpacker. Jadi dari komunitas Jejak Backpacker. Belibet, sorry. Nggak apa-apa, lanjutin Nggak apa-apa, aja. lanjut aja. Jadi saya dari komunitas Jejak Backpacker dan di sini juga saya ada channel Jejak Backpacker juga. Kak. Ini ya, yang ada di dadanya. Iya, Jangan lupa lihat Jejak Backpacker gitu. Subscribe, like, and juga share, komen, juga channel ini ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment. Sampai miring begitu kan. Kemudian, boleh dilanjutkan? Apa lagi nih? Mungkin bisa ceritain sedikit. Jejak Backpacker ini kan tadinya yang gue tahu adalah sebuah komunitas. Dan Bang Ale ini salah satu foundernya. Tapi sekarang berkembang dengan sangat pesat. Jadi channel YouTube nih. Dan rame, bukan channel YouTube sepi. Ya, Kak. Jadi berawal di tahun 2015, ini Jejak Backpacker ini berdiri tepatnya tanggal 22 Mei. Jadi dari salah satu temen yang dia ini kebetulan seorang abdi negara, seorang polisi lah gitu. Jadi dia punya akun Instagram dengan nama Jejak Backpacker. Nah, waktu dia itu nggak bisa pegang, maksudnya nggak kepegang gitu loh Kak waktu itu. Terus dia saranin, Bang Ale, lo mau nggak katanya pegang ini akun katanya gitu. Nah, berhubung waktu itu saya kerja juga kan, sampai sekarang saya kerja juga. Jadi kayaknya kalau saya mau manage komunitas ini sendiri nggak bakal kepegang. Gitu. Akhirnya yaudah kita jadiin akun repost aja dulu gitu. Berawal kayak gitu, yaudah dibantu sama dia juga nih, dia juga repost, saya juga repost. Jadi ada 2 admin waktu itu. Nah, setelah itu kok kayaknya nggak berkembang loh Kak. Jadi kayak gue ini nggak kerja gitu. Hanya repost, ngambil, nyomot, captionnya juga captionan orang, gue nggak bikin sendiri gitu, nggak ngarang-ngarang sendiri gitu kan. Kayaknya gue nggak kerja deh kalau kayak gini. Gimana caranya? Gue puter otak nih Kak. Gimana caranya ini akun Jejak Backpacker ini biar bisa menghasilkan gitu. Akhirnya dari situ saya berubah konsep. Jadi dibentuklah komunitas. Gitu. Waktu tahun 2017 atau 2018 itu ada anak-anak ya ikut gabung nih. Min, kopdar dong, katanya gitu. Ya udah, kita ngadain kopdar di situ Kak. Akhirnya kenal dengan tim Jejak Backpacker yang sekarang ini gitu, yang semuanya total itu ada 22 peserta kalau untuk tim komunitasnya. Dan untuk akun YouTube-nya, maksudnya tim buat YouTube channelnya ini ada 6. Nah, YouTube channel ini kan kiblatnya cukup jauh nih kalau saya lihat. Nggak jauh-jauh amat sih, tapi agak dulu tuh Jejak Backpacker terkenal sebagai komunitas yang kerjaannya jalan-jalan, backpackeran, kemana-mana, berame-rame. Tapi sekarang YouTube channelnya itu soal horor. Ini bagaimana sih sampai kok tiba-tiba loncat nih kiblatnya jadi ke sini? Ya, gini. Jadi berawal dari kita, dari salah satu teman, maksudnya teman-teman tim nih. Kita bikin channel deh katanya gitu, siapa tahu ini. Nah, waktu itu saya belum kepikiran mau bikin channel ini gimana-gimananya Kak. Takutnya kan situasi keuangan saya masih belum mencukupi gitu. Akhirnya ya udah beberapa bulan kemudian saya nabung, saya targetin, oke, kita bikin channel. Tapi kalau dalam jangka setahun ini nggak berjalan, bubar.
gitu. Jadi saya udah punya target waktu itu kan setahun pokoknya. Nah setelah 3 bulan berjalan, kita ini bikin biasa Kak, edukasi, terus sosial, kegiatan-kegiatan komunitas kita yang bersifat sosial, terus kita collab bareng-bareng public figure gitu kan. Kok ini nggak jalan? Nggak ada ininya, nggak ada yang nonton. Maksudnya nontonnya juga kalau dilihat trafficnya itu kan jam tontonnya paling berapa, 2 menit, 3 menit gitu. Kemungkinan sama mereka ini di skip-skip. Nggak nonton sampai selesai dari awal ya. Karena edukasi. Karena sekarang itu kan yang edukasi itu dipandang sama orang tuh apa ya? Kayak gimana gitu. Padahal kita udah keringetan, kita apa namanya? Niatnya itu keringetan, nyari donasi, nyari uang gitu kan ke donatur-donatur gitu. Bener-bener pakai keringat. Iya benar, biar jadi programnya bagus betul. Gitu ya. Nah, setelah itu puter otak lagi nih. Teman bilang, Bang coba podcast deh, katanya gitu. Podcast horor pendakian. Nah, kita juga jangan menghilangkan jejak backpacker ini dari kodratnya gitu. Dari awal dia udah jejak backpacker, tapi kita jangan menghilangkan benar-benar pure gitu. Akhirnya kita bikinlah podcast horor pendakian. Gitu. Kita podcast, 1 video masih kurang naik, 2 video masih kurang naik. Itu sebulan atau 2 bulan lah kira-kira itu baru ada video yang viral, yang Kak Cynthia angkat juga pernah kan waktu itu di channelnya. Nah itu viral sehari itu bisa mencapai 1.000, paling sedikit 500 subscriber yang masuk di situ. Jadi wah, kita tuh sampai teriak-teriak, wah, ya di refresh lagi, naik lagi, 100, naik lagi 100. Jadi sehari itu kadang 1.700, 500 yang paling sedikit. Berarti sebenarnya berubah kiblatnya nggak jauh, masih tetap dalam dunia backpackeran, betul. Tapi juga membahas hal-hal mistis yang ada di dunia backpackeran ini ya, atau dunia traveling ini. Jadi sebenarnya ngebahas mistis juga karena ngikutin pasar ya. Betul. Mau nggak mau ngikutin masyarakat maunya apa. Tapi ini kan sedikit cerita latar belakangnya soal Bang Ale dan juga jejak backpacker. Tapi gue penasaran banget nih Bang Ale. Selama syuting jejak backpacker itu untuk ngobrolin, walaupun cuma sekedar orang bilang podcast doang, ngobrol doang gitu. Padahal ngobrolnya nggak cuma di satu tempat ya, tapi kadang juga traveling juga, ngobrol di mana-mana. Dan bintang tamunya ini juga kalau gue nonton tuh kisahnya gila-gila banget gitu. Horor-horor banget. Kalau dari Bang Ale ketika syuting nih, ada nggak sih yang serem? Pas lagi syuting ini ya, padahal kan lagi menceritakan kisah yang sudah dilalui ya, biasanya sama si narsum ini. Kalau Bang Ale saat itu gimana? Ada yang horor nggak? Ada. Ini lokasi di Depok juga. Aduh, pulang sendiri lagi. Tapi itu tayangan cuma 16 ribuan itu sekarang. Waktu awal-awal itu dulu Kak. Sebenarnya nggak ada sama sekali kita niat di situ gitu loh Kak, syuting di lokasinya dekat kuburan. Oh, emang syutingnya dekat kuburan saat itu? Jadi si narasumber ini kita temuin. Kalau kita kan kalau podcast gitu langsung ke lokasi Kak. Biasanya kalau memang narasumbernya nggak bisa ke studio kita yang nyamperin. Udah podcast on the spot gitu. Nah, kebetulan si narasumber kita ini ngajakin di kolam ikan yang jauh dari rumah dia. Jadi agak masuk ke kebun lah kayak gitu. Masuk ke kebun ada kolam ikan. Jadi di bawah ininya ini tempat duduk kita nih. Tapi di bawahnya ini kolam ikan. Gitu. Dipagar sama tembok tinggi gitu kan. Terus tapi kelihatan tuh di belakangnya itu pohon-pohon pisang, gelap banget gitu Kak. Nah, di situ saya ngajakin temen yang kebetulan dia YouTuber juga, dia pengen podcast juga sama si narasumber ini. Dia waktu itu sama pacar, saya sama kameramen. Di situ itu jelas banget Kak di video. Apaan itu? Suara? Kita nggak dengar semua. Tapi pas replay
ngedit itu kedengeran? Ada. Kita ngedenger ada juga, terus di video juga ada. Ada. Dia bener-bener kita lagi asik-asik ngobrol. Merinding mau gue diplototin gitu lagi. Kaget. Nah, si ceweknya yang temen ini, dia mendadak kalau di muntah itu gesekan lah ya. Iya. Gesekan. Wah. Dia ngelihat kalau di pojokan di depan saya ada sosok. Itu nggak tahu sosok apa yang dia lihat. Karena saya tuh pikirnya gini Kak, saya bukan orang penakut gitu loh Kak. Tapi waktu kejadian podcast ini, real bener-bener saya juga ikut ngerasakan merinding, bener-bener merinding banget. Jadi udah lanjut lagi, aman ya. Itu dalam podcastnya juga itu kelihatan banget kalau si narasumber itu nggak konsentrasi. Dan kayak nggak nyaman gitu ya? Saya juga udah nggak nyaman. Nah, udah ya aman ya, oke Bang lanjut lagi. Karena saya pengen nyelesain, Bang lanjut lagi aja, biarin. Tapi tetap gangguan dia itu, yang si cewek itu muntah-muntah terus, maksudnya muntah tanpa mengeluarkan muntah gitu loh. Iya, kayak mungkin gesekan energi gitu kali ya. Nah, tiba-tiba si narasumber kita ini, aduh, di depan gua anjir katanya gitu. Dia ngeliat sosok lagi di depan, dia sendiri yang ngeliat. Gua kalau jadi dia, gua udah nggak sanggup ngelanjutin syuting itu. Itu jam 11 malam dia ambil. Aduh. Jam 11 malam, terus nggak lama kemudian dia bilang, lu dengar suara ikan? Iya, di sebelah sana. Padahal di sana nggak ada ikannya katanya. Bang, lu yang gak usah nakutin Bang. Merinding loh, gue langsung merinding. Merinding lagi gue. Karena ini menurut gue kisah gue mengalami podcast yang paling serem dari sekian ratus video yang sudah gue upload Kak. Jadi yang podcast ini yang menurut gue paling yang nggak bisa dilupain. Bahkan si cewek ini udah sampai rumah dia diikutin. Lu kepala buntung kan? Aduh, males banget. Ngikutin, bener besoknya nggak tahu sama dia dibawa, mungkin sama temennya diobatin atau apa, baru udah lepas. Jadi di situ juga ada kayak sekilas kayak ada penampakan gitu. Nah, si narasumber kita ini baru bilang kuburan kakek buyut dia di sebelah. Jadi ada berapa 4 atau 5 kuburan di situ. Cuma dihalangin tembok Kak. Kita nggak ngeliat kuburannya. Jadi nggak tahu selama syuting itu ternyata bahwa di situ ada kuburan ya. Iya. Kalau tahu kan kita cari tempat lain deh yang lebih terangan gitu. Tapi gangguan-gangguan itu tuh saat itu kalau dari Bang Ale sendiri cuman mendengar suara, nggak ngeliat ya? Kita semua mendengar, kameramen saya, si narasumber, sini semua dengar Kak. Saya ngedengar sekali, sedangkan kalau si narasumber kita itu udah dengar berkali-kali. Padahal dia sudah minta izin, Kong, izin ya, Kong, izin. Gitu, udah. Tapi dia nggak tahu ini sosok siapa. Apakah sosok memang dari pemilik kuburan tersebut kah, yang memang kakek buyutnya, atau memang makhluk lain aja lagi lewat, ngapain sih lo pada ikutan kali syuting gitu. Dia nggak cerita sih Kak. Nggak cerita lebih dalam ya. Saya ya kalau emang malam tuh ya di kolam kayak gitu kan emang kesukaan iya sih. Kesukaan demit aja kan mainnya begitu. Aduh. Padahal kan dalam podcast saya nggak mencari hantu loh Kak. Jadi saya mencari narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Nggak mau coba-coba nyari hantu kayak itu pengalaman. Itu lagi nggak nyari hantu aja digituin ya. Iya. Tapi kalau selain podcast yang di Depok ini ada lagi nggak? Nggak ada. Nah di situ juga agak kelewatan. Jadi di sini juga di Instagram saya yang baru saya upload itu potongannya saya ini masukin. Jadi kayak kedengeran gitu. Asli ini saya nggak ada rekayasa sama sekali, nggak ada. Jadi dalam video itu, aduh, lu bayangin Kak kalau itu kita nyetel ulang lagi aja, itu merinding banget. Tiap kali editor lagi ngedit, males gue langsung resign jadi editornya. Hampir. Duh, agak gimana gitu ya, ngilu gitu. Ada-ada aja. Ya gitu sih. Tapi selama ini udah sih di situ aja mungkin Kak yang paling
Yang paling horor. Ada lagi kejadian yang sama-sama di Depok. Kayak Depok ini nggak tahu ya. Aduh, tolong dong, saya pulangnya sendiri ini ya. Mohon maaf nih segala makhluk yang ada di bumi ini. Daerah banyak. Salah satu narasumber yang mungkin cukup terkenal lah di dunia petualangan gitu. Di situ ini banyak gangguan juga, apalagi di tempat di belakang kampus yang benar-benar kampusnya itu katanya ada salah satu lampu, kita kelihatan dari rumah dia ada salah satu lampu itu nggak pernah mati katanya. Karena selalu dihidupkan setiap malam. Nah di situ gangguannya kita ada yang kayak dilempar, ada kayak tiba-tiba motor jatuh sendiri, pernah. Berarti energinya kenceng juga ya berarti kalau kayak gitu ya. Sampai itu enggak, walaupun angin gitu kak ya iya kali gitu apa namanya. Motor sampai jatuh. Segede gaban gitu. Kecuali badai baru ya. Betul. Tapi bukan badai Krispatih. Oke, penting juga untuk kita para pejalan yang suka jalan-jalan dimanapun, mau di outdoor, indoor, kemudian di gunung, di darat, di laut, udara terbang kali ya. Kemanapun kita melangkah, kita tentu saja harus memilih alas kaki dengan performa terbaik untuk menunjang segala aktivitas kita. Dan tentu saja Outdoor Pro adalah pilihan yang paling tepat karena Outdoor Pro sendiri berfokus membuat alas kaki yang nyaman dan juga aman untuk para penggunanya. Dan kalian bisa mendapatkan produk-produk Outdoor Pro yang cocok dengan lifestyle kalian. Misalkan kalian suka berjalan-jalan di pantai, di gunung, atau di kota, langsung aja cek marketplace-nya di bawah sini. Oke, kita lanjut lagi. Bentar, iklannya gimana? Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut lagi. Oke. Oh ya, jangan lupa di subrek. Apa lagi? Sorry, YouTuber. Oh ya, di subscribe dulu, kemudian di likes, di komen, di share video ini. Program baru kita ini Outdoor Takeover, supaya kita bisa take over kemana-mana lagi. Oke, lanjut lagi nih. Oke.